Guru Penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Lampung Selatan siap memaparkan demonstrasi konseptual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lampung Selatan. Saya Angga Kurniadi dari SDN Sinar Karya. Saya Sri Sujendra dari SDN 1 Trimulyo. Saya Susilowati dari SDN Sidumukti. Memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya sebagai coach. Saya sebagai Kuci. Saya sebagai supervisor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Baiklah Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Baik Pak, sebelum kita mulai proses coaching ini, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat Pak ya, atau observer Pak. Saya akan melihat proses coaching Bapak dengan si coach nanti ya Pak ya. Namun sebelum Bapak melakukan coaching, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan Pak terkait rubrik penilaian dalam observer saya agar Bapak juga tahu ya Pak ya. Nah Pak, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi pengamat adalah saya Pak ya. Saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak memiliki prinsip menjadi seorang coach ya Pak ya, yaitu yang meliputi kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dan ketentuannya ya Pak ya. Bapak juga harus memiliki kompetensi inti dari coaching ya Pak ya, yang meliputi diantaranya yaitu present, yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif ya Pak ya, dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa. Dan saya berharap nanti dalam proses percakapan Bapak dapat melakukan sebuah coach. Jangan lupa untuk diterapkan alur tirtanya ya Pak ya. Siap Bu. Ya, yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Siap. Ya Pak. Bapak, rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam saya mengamati percakapan Bapak nanti yaitu bagaimana bisa dipahami ya Pak ya? Bisa Bu, bisa. Ya. Baiklah Pak, kalau begitu kita lanjutkan Pak ya proses coachingnya ya. Siap Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sendra. Waalaikumsalam Pak Angga. Apa kabarnya nih? Baik, luar biasa, sehat Pak. Ya, sepertinya Pak Sendra masih ada banyak masalah ini. Ya benar sekali Pak, namanya juga kita pendidik ya Pak ya. Jadi pasti di setiap pembelajaran pasti ada aja masalahnya gitu ya Pak. Iya. Di sini tuh saya mau menceritakan gitu loh Pak, beberapa kendala ketika saya mengajar gitu di kelas, terutama apalagi murid pasif gitu loh Pak. Di sini tuh saya pikir murid pasif itu kan saya tuh merasa khawatir gitu loh Pak, apa ya, maksudnya nanti tidak tercapainya pembelajarannya dia gitu loh Pak. Oh iya, jadi tujuan Pak Jendra ini adalah mencari solusi bagaimana menghadapi murid yang pasif ya Pak ya. Iya Pak. Ya memang kalau muridnya pasif itu tentunya kita memberikan pembelajaran tidak maksimal Pak ya. Kemudian sebelumnya Pak Jendra sudah melakukan langkah-langkah apa? Untuk langkah-langkah yang saya sudah lakukan itu yang pertama ya sendiri itu saya mencoba untuk mengaktifkan kelas di kelas saya itu kan saya bagi beberapa kelompok ya Pak ya. Ada kelompok Raden Intan, Ki Hajar Dewantara. Nah itu kan biasanya itu saya kelompokkan itu hanya di satu kelompok itu saja, dan saya mencoba untuk menggantinya Pak. Jadi saya ukir lagi gitu. Jadi saya coba untuk kelompok Patimura nih gabung sama kelompok Raden Intan misalnya seperti itu. Agar apa ya, saya pikir bahwa tujuan pembelajaran nanti lebih aktif lagi. Oh iya, jadi Pak Jendra sudah melakukan kolaborasi kepada muridnya ya, supaya muridnya itu bagaimana tidak monoton dengan satu kelompok tapi dengan kelompok yang lainnya gitu Pak ya. Iya Pak. Bagus sekali itu. Selain pengelompokan apalagi Pak Jendra yang sudah pernah dilakukan? Untuk selain pengelompokan itu yang saya sudah lakukan itu saya itu bekerjasama dengan paguyuban. Jadi di kelas saya itu ada paguyuban kelas wali murid gitu Pak. Iya. Jadi setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali itu kita ada pertemuan. Jadi
kita juga kan biar tahu tuh karakteristik siswanya masing-masing dari orang tua gitu kan. Iya. Jadi di situ orang tua itu menceritakan cara belajarnya di rumah itu seperti apa. Ya, jadi nanti saya juga bisa diambil tuh pembelajaran dari apa yang diceritakan oleh orang tuanya gitu. Iya, berarti ibaratnya Pak Hendra melakukan parenting lah dengan mengadakan memanfaatkan paguyuban wali murid ya. Iya, Pak. Nah itu bagus sekali sih Pak Hendra. Kemudian tentang metode pembelajaran yang sudah Pak Hendra lakukan di kelas untuk meningkatkan keaktifan anak. Di sini saya sudah mencoba untuk mengambil beberapa metode tentang ini Pak. Sebenarnya bukan metode untuk kayak berdiferensiasi gitu Pak. Iya. Kayak saya ambil tuh kan ada konten, proses dan gitu produk gitu kan. Jadi saya mencoba untuk menggali ke kontennya Pak. Jadi saya mencoba untuk mengambil pembelajaran yang ada di YouTube video gitu. Jadi kan anak-anak sekarang tuh visual ya Pak ya. Jadi saya mencoba untuk mengambil dari situ. Iya, bagus sekali ya. Itu sudah Pak Hendra terapkan. Kemudian dalam waktu dekat ini rencana aksi nyata yang ingin Pak Hendra lakukan apa supaya anak itu kembali aktif, tidak pasif lagi? Aksi nyata yang saya akan lakukan itu tadi saya mencoba untuk menggunakan model berdiferensiasi itu yang sangat membantu ya Pak ya. Jadi apalagi diintegrasikan dengan KSE gitu. Jadi dalam proses pembelajaran itu lebih hidup gitu loh Pak. Jadi anak-anak lebih berperan aktif dalam proses pembelajarannya gitu. Jadi jadi saya juga bisa melihat nih beberapa anak yang tadinya pasif mencoba untuk mencari tahu gitu loh Pak. Oh, dari pembelajaran yang sudah saya sampaikan berarti ada yang bisa diambil dari anaknya. Iya, bagus ya. Ibaratnya rencana dalam waktu dekat ini Pak Hendra ingin membuat pembelajaran berdiferensiasi, kemudian dalam konten ya kan ada prosesnya, ada produk mungkin ya. Iya. Kemudian rencana ini nanti akan Bapak lakukan kapan? Untuk rencananya pasti secepatnya Pak ya. Jadi nama juga kita pendidik pasti tidak harus ditunda-tunda, apalagi Iya. kita melihat murid yang pasif gitu ya. Jadi kita harus eksekusi langsung. Mungkin besok saya akan melakukannya gitu Pak. Besok ya, mulai besok ya. Bapak bisa berkolaborasi juga kan dengan kawan, mungkin dengan kawan sejawat. Bagus Pak Hendra. Jadi semoga saja murid yang pasif menjadi aktif ya. Iya. Setelah kita mengadakan percakapan ini, kira-kira bagaimana perasaan Pak Hendra? Perasaannya sangat lega ya Pak ya. Saya bisa mengeluarkan unek-unek saya nih sebagai pendidik itu. Saya juga mencoba mengambil pengalaman dari Bapak gitu ketika saya bercerita gitu ya tentang cara mengajar di kelas itu. Saya luar biasa Pak. Semoga nanti kita kedepannya bisa bertemu lagi ya Pak ya. Oke, siap Pak Hendra ya. Semoga solusi Pak Hendra bisa diterapkan di kelas sehingga anak-anak bisa kembali aktif. Ya. Iya Pak. Oke, sukses Pak Hendra. Terima kasih Pak Angga. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak, Iya. tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bapak dengan si Koci ya. Iya. Terkait proses Koci tadi, bagaimana perasaan Bapak Pak? Perasaan saya sangat senang Bu, karena saya mendapatkan pengalaman baru sebagai coach, sehingga pengalaman ini akan dapat bermanfaat bagi saya dan rekan-rekan sejawat saya. Berarti Bapak merasa senang Pak ya, karena Senang, Bu. sudah bisa membantu teman atau rekan sejawat Bapak dalam menemukan solusi dalam permasalahan yang dihadapi Pak ya. Iya Bu ya. Iya. Mungkin untuk sesi coaching kita mungkin sampai di sini Pak ya. Iya Bu. Ya. Terima kasih Bapak Sama-sama, sudah Ibu. bersedia Iya. meluangkan waktunya. Oke, kita mau Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lampung Selatan telah selesai menyelesaikan tugas kami memaparkan demonstrasi konseptual modul 2.3. Terima kasih.